Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Abdullah, guru SD Negeri Telogosari 3, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Siti Nurjana, guru di SD Negeri Telogosari 3 kelas 4. Demikian, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Nana. Selamat pagi Pak Habib. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Masih seperti biasa Pak, sibuk mengajar. Oke, hari ini belum ngajar ya? Belum Pak. Oke, kira-kira kita di sini mau ngomong apa ini? Hari ini kita itu mau ngomongin tentang pembelajaran di kelas 4 Pak, Iya. terutama. Kelas 4 yang saya ampu itu ada beberapa anak itu yang memiliki minat atau kecenderungan belajar tipe audio, visual maupun kinestetik. Jadi saya itu merasa bingung Pak, bagaimana saya itu supaya bisa mengasih pembelajaran yang tepat untuk anak dengan memiliki tipe belajar yang berbeda-beda itu. Oh, berbeda-beda. Ya. Kira-kira ini apa yang sudah Anda lakukan ini? Apakah yang mengidentifikasikan anak-anak? Oh, anak ini berbeda itu gimana? Yang saya lakukan ya melakukan pendekatan Pak. Jadi pendekatan kita itu melakukan pendekatan kepada anak-anak. Memang agak sulit Pak untuk membedakan oh ini anak tipe audiovisual atau visual ataupun kinestetik itu sangat sulit. Tapi saya itu kalau dalam kelas 4 itu saya kira itu kan jumlahnya 18 anak, itu ada 5 anak itu yang cenderung kinestetik, sangat kinestetik Pak. Dia itu nggak bisa duduk atau ya nggak bisa diam, dia itu fokus pokoknya rusuh gitu loh Pak, nggak bisa duduk dengan baik gitu ah. Terus yang lain gimana? Yang lain sih kalau yang visual dia kan lumayan tenang kan Pak. Dia kalau tipe belajar visual kan dia lumayan melihat gurunya, tapi ya nggak nyaut Pak. Oke. Untuk anak-anak yang tipe kinestetik ini kira-kira pembelajaran yang gimana yang direncanakan? Untuk anak yang kinestetik itu saya masih bingung kok Pak. Rencananya sih saya itu mau ngasih dia itu kayak seperti PPT atau PowerPoint misalnya menggunakan alat peraga, misalnya menggunakan laptop. Jadi kan dia itu bisa tertantang meskipun itu kan kalau termasuk tipe belajar visual kan Pak yang menggunakan laptop itu, tapi saya coba pakai itu. Apa enggak coba cara lain untuk yang ini kinestetik? Saya masih bingung ya Pak, saya mau pakai apa itu saya masih bingung. Kira-kira pembelajaran besok pembelajarannya apa kira-kira? Besok yang akan datang. besok itu materinya tentang tema 8 daerah tempat tinggalku. Lebih spesifik materi tentang apa? Oh ya, lebih spesifiknya itu materi tentang dongeng, bercerita. Jadi nanti dalamnya itu ada unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Jadi nanti anak-anak itu dalam pembelajaran dalam tema 8, pembelajaran 1, subtema 1 itu anak-anak anak-anak itu akan mengenal tentang daerah tempat tinggalnya dan bercerita tentang asal-usul daerahnya itu. Dongeng ya? Iya. Nah, kira-kira di dongeng ini untuk anak-anak yang kinestetik ini apa sih kira-kira? Untuk anak-anak yang kinestetik itu saya pengennya itu rencana ya Pak, ini kan baru rencana. Saya itu rencananya saya menampilkan sebuah video misalnya tentang asal-usul Danau Toba. Jadi nanti saya itu mengajak seluruh siswa itu untuk melihat video, dimana kan di situ ada audio dan visualnya. Nah rencananya itu yang anak kinestetik itu nanti saya suruh meragakan Pak. Ya, kan dia gerak Pak. Jadi anak-anak ada yang visual, nonton video, juga diiringi dengan audionya ya, dan ada ini peraga atau mempraktekkan dongeng gitu ya. Iya. Bagus sekali itu Bu. Kira-kira langkah pertama yang Anda lakukan apa untuk pembelajaran yang akan datang?
Langkah pertama, yang pertama pendekatan ya Pak. Kita akan menggunakan pendekatan kepada anak itu sendiri. Baik itu yang anak memiliki gaya atau tipe belajar visual, audio visual maupun kinestetik. Yang kedua, ya perencanaannya menggunakan media pembelajaran itu. Media pembelajaran yang tepat untuk tipe-tipe belajar visual. Yang ketiga, alat peraga. Alat peraga yang tepat itu. Kira-kira kapan ini Ibu praktekkan ini di kelas ini kapan? Insya Allah besok Pak. Besok pelajaran yang akan datang ya besok ya? Iya besok. Kalau gitu boleh ya saya ikut nanti untuk observasi di kelasnya? Boleh Pak. Oke. Jadi besok kita akan Anda akan melaksanakan belajar dan saya akan mengobservasinya ya? Iya Pak. Oke Bu, gimana perasaannya setelah kita ngomong ini? Perasaan saya setelah ngomong ini ya setidaknya saya itu merasa lega atau saya itu merasa curhatan saya sebagai guru itu gini ya Pak. Kita itu kan sebagai transfer pengetahuan kepada siswa-siswa. Jadi saya itu kepengennya itu semua siswa saya itu bisa bukan pintar tapi saya itu pengennya bisa. Entah itu nanti ya entah itu dia itu nanti bisa memahami pembelajaran itu dengan baik gitu loh Pak. Betul sekali. Oke, ada lagi yang diomongkan? Tidak ada Pak. Oke, cukup sampai di sini Bu. Selamat beraktivitas kembali. Saya juga melanjutkan aktivitas saya. Ya, selamat pagi. Sampai jumpa. Iya Pak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, sehat semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada tengok kanan kiri kalian, ada yang tidak masuk apa tidak? Tidak. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangkan tangan dulu. Oke. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk hampa. Masuk ke fokus. Tepuk 1. Hampa. 2. Hampa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, hari ini siapa yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tema apa? Ayo apa? Daerah tempat tinggalku. Sebelum kita belajar tentang daerah tempat tinggalku, kemarin kita belajar apa anak-anak? Materi tentang gaya. Kemarin materi tentang gaya kita belajar apa saja? Siapa yang tahu apa itu arti gaya? Apa? Ya pinter, gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Anak-anak masih hafal lagu tentang gaya yang kemarin kita praktekkan? Oke, ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Gaya itu adalah dorongan.
macam-macam gaya. Kemarin itu kita belajar gaya apa saja? Coba siapa yang masih ingat? 7 dari. Ayo Mas Elo, apa? Gaya gravitasi, gaya magnet, gaya geser. Pintar, tepuk tangan untuk Mas Elo. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Siapa yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang daerah tempat tinggalku. Anak-anak coba diperhatikan layar yang ada di papan tulis, tampilan yang ada di papan tulis. Ini gambarnya apa ya? Ini gambarnya Mbak lagi ngapain ya? Apa? Bangun apa? Membaca sawah. Ya, lagi membaca sawah. Hari ini kita akan belajar tentang tema daerah tempat tinggalku. Kalian perlu ketahui tentang daerah tempat tinggalku. Misalnya di sebuah desa ini, kalian di desa apa? Telogosari, kecamatan ya, di daerah Telogosari sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Mata pencaharian itu apa, Bu? Mata pencaharian itu adalah pekerjaan. Misalnya ada yang bermata pencaharian sebagai apa ya? Apa? Petani apa saja? Yo. Apa? Pembangun rumah itu berarti apa? Arsitek boleh, kuli bangunan, apa saja? Yo, ayo lebih semangat. Ayo berpikir pekerjaan di sini apa ya? Iya, nebang, katanya Mbak Tinda nebang. Nebang itu menebang apa ya? Menebang tebu ya? Ya, pinter. Terus apa saja? Pedagang pinter, guru pinter, apa lagi? Polisi, Mas Rozak. Terus apa lagi? Yang keras? Dokter yang keras, apa lagi? Apa ya? Iya, peternak pinter. Itu semua adalah mata pencaharian. Bermacam-macam ya, Cah. Yang penting halal. Ya, kita akan belajar tentang daerah tempat tinggalku. Buka buku paket halaman 2. Asal mula telaga warna. Anak-anak sudah baca? Sudah dibuka? Buka. Kok masih ada yang lesu ya, Cah? Coba untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Tepuk hampa. Tepuk 1, 2, 3. Hampa. Nah, masih kurang konsentrasi, Mbak Putri. Tepuk hampa. Nah, masih kurang konsentrasi. Tepuk hampa. 1. Hampa. 2. Hampa. Saya bukan lagi ya, tepuk 1, 2, 3, hampa. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Masih semangat? Kita tentang asal mula telaga warna. Siapa yang sudah tahu atau yang sudah baca tadi malam? Asal mula telaga warna. Siapa yang sudah baca? Belum ada kan? Ya. Asal mula telaga warna. Dahulu kala di Jawa Barat hiduplah raja dan permaisuri. Raja dan permaisuri itu sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Kita bisa lihat di layar ini. Di layar ini di papan tulis dilihat seorang raja dan permaisuri. Raja dan permaisuri itu sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Akhirnya raja itu memutuskan untuk bertapa di hutan. Jadi selama bertahun-tahun raja
berbulan-bulan, maaf tidak bertahun-tahun, berbulan-bulan raja itu bertapa tahu, semedi di hutan, berdoa memohon kepada yang kuasa semoga diberikan anak. Akhirnya setelah pulang bertapa, raja ini berdoa, istri dan raja permaisuri dan raja berdoa. Ini gambar apa? Yang keras? Ya, raja bertapa. Tujuannya supaya apa? Supaya dikaruniai anak pinter. Akhirnya permaisuri dan raja memiliki anak. Nanti ada gambar. Akhirnya raja dan permaisuri itu memiliki anak. Akhirnya raja dan permaisuri itu hamil. Permaisurinya hamil dan memberikan apa? Banyak terima kasih, banget senengnya. Akhirnya permaisuri itu memberikan hadiah kepada penduduk desa dan muncullah ini anaknya raja dan permaisuri. Anak raja dan permaisuri disukai banyak orang, bahkan rakyatnya sangat senang sekali. Karena apa? Karena raja dan permaisuri itu orangnya sangat baik, ramah, sehingga rakyatnya itu senang, ikut merayakan, dan berkat kesenangannya dikasihkan hadiah oleh para rakyat. Dan pada saat usia 17 tahun, anaknya raja dan permaisuri ini ulang tahun. Ketika dikasih hadiah, hadiahnya apa? Hadiahnya itu dikasih raja Pak, kalung. Kalungnya itu ada permata yang sangat bagus, pernak-pernik yang sangat bagus. Ketika ulang tahun, mengundang banyak warga, rakyat, semua diundang untuk ke istana untuk menyaksikan ulang tahunnya anaknya dari raja ini. Nah, setelah diundang di hadapan para rakyat, di hadapan semua orang, raja memberikan sebuah kalung. Kalungnya dikasih kepada anaknya. Nah, ini bapak kasihkan kamu kalung. Kalungnya itu sangat bagus, pernak-pernik. Tapi ya bagus. Tetapi anaknya itu tidak mau saya Pak. Nah, dibuang. Kalung itu dibuang dan jatuh sehingga menyebabkan permata yang ada di kalung itu permata itu dileblok kabeh. Ibunya sangat sedih, permaisuri sangat sedih sekali. Ya Allah, kenapa kok anak saya seperti ini? Di hadapan banyak orang, dia itu membuang kalungnya. Itu sifat bagus apa tidak? Tidak. Harusnya tidak seperti itu ya. Kita itu mau dikasih apapun bilang terima kasih. Itu enggak, permaisuri itu anaknya permaisuri. Kalungnya dibuang. Bahkan permatanya itu sampai terjatuh berserakan. Akhirnya permaisuri itu menangis ya. Ini gagalnya dikasih ya, disuruh menerima, dibuang ya kan? Dibuang. Akhirnya permaisuri itu menangis. Tangisan permaisuri itu yang ada kalung tangisan permaisuri dan kalung yang dibuang itu akhirnya berubah menjadi anehnya air danau itu pecahkan tangisan itu sampai oleh terjadi itu berubah warna-warni sehingga menjadi telaga. Di Burana sudah bercerita tentang apa? Asal mula telaga warna. Di mana ya? Di mana?
rakyat. Nah, itu kita akan pelajari di sini pembelajaran tentang menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Siapa yang tahu ya apa itu teks fiksi? Kesimpulannya teks fiksi itu apa? Siapa yang berani untuk menyimpulkan teks fiksi itu apa, Bu? Ayo, ayo Mas Ella yang keras. Simpulan kata teman-temanmu kan di sini. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaman atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Kalau menurut Mas Elo, teks fiksi itu teks apa? Khayalan yang tidak nyata. Oke, teks fiksi itu teks khayalan atau tidak nyata. Nah, dalam teks fiksi itu ada beberapa unsur-unsur dalam teks fiksi. Yang pertama ada tokoh. Ada tokoh. Tokoh apa artinya tokoh? Pelaku dalam cerita. Dalam Telaga Warna tadi, tokohnya itu ada siapa saja, Nana? Selanjutnya ada tema. Siapa yang tahu apa itu arti tema? Siapa yang sudah belajar di atas di malam? Apa itu arti tema? Yang utama dalam cerita, dalam suatu cerita. Ulangi, kamu gak ada yang dengar yang keras Mas saya. Tema merupakan persoalan utama dalam suatu cerita. Pintar, tepuk tangan untuk Mas Michelle. Tema itu adalah persoalan dalam cerita. Tema ini mau apa tema? Persoalannya mau? Persoalannya kan? Anaknya raja. Apa? Dia pinter. Anaknya raja dikasih kalung raja malah dibuang. Pinter. Selanjutnya apa ini anak-anak? Alur. Siapa yang tahu apa itu alur? Ayo. Ayo siapa yang tahu apa itu arti alur? Apa yang menyebutkan Mas Hari yang keras? Mas Hari menyebutkan waktu. Mas Hari jawabannya kurang tepat. Alur itu artinya apa? Alur. Apa yang keras Mas Denis? Alur adalah jalanan sebuah cerita. Alur itu menjadi budaya alur. Ya, jawabannya Mas Fahri kurang tepat, ditepati lagi oleh Mas Denis. Alur itu adalah jalannya cerita. Gampangnya alur itu apa? Urut-urutan dari cerita. Gimana alur itu dibagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Berarti kalau ini alurnya maju apa mundur dalam cerita Telaga Warna tadi? Maju, pinter. Karena ceritanya itu menggiring pembaca untuk berpikir ke depan. Kan urut aja. Saya bingung alur maju. Tadi ada yang bilang seperti itu. Alur maju itu apa? Alur yang ke arah ke depan. Tadi misalnya Telaga Warna dari permaisuri dan raja. Dia itu mengalami masalah. Masalahnya apa? Dia belum dikaruniai anak. Sehingga dia apa? Bertapa ke hutan. Setelah bertapa ke hutan, akhirnya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya setelah dikabulkan, punya anak. Raja, permaisuri, dan rakyat semua sangat bahagia menyambut kedatangan anaknya permaisuri. Setelah itu, pada usia 17 tahun, anaknya permaisuri dan raja ini membuat hati raja dan permaisuri itu menangis. Karena apa, yo? Iya, karena
Padahal kalung itu memiliki makna tersendiri. Selanjutnya apa ya? Latar. Siapa yang tahu apa itu latar? Kalau Mas Elo jawabannya kurang tepat. Tadi ya sudah tepat, tapi masih kurang tepat lagi. Tadi kan siapa yang tahu apa itu latar? Mas Elo menyebutkan latar waktu, latar tempat itu adalah jenisnya atau macam-macam latar. Tapi pengertian latar, siapa yang tahu apa itu latar? Yang keras, ayo. Ayo bangun, apa itu latar? Latar adalah tempat terjadinya peristiwa misalnya gunung, hutan, sungai, gunung, dan sebagainya. Ya, siapa yang dengar apa itu latar? Latar adalah Tempat terjadinya peristiwa. Latar itu tempat terjadinya peristiwa. Latar dibagi menjadi berapa? 3. Waktu, suasana, dan kalau tadi dalam telaga warna, latarnya itu gimana? Gimana tempatnya? Kejadian di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Latar itu bukan latar senegara koma ya, tadi ada bilang, Bu, latar itu latar senegara koma. Tidak, latar itu menunjukkan tempat atau kejadian peristiwa. Selanjutnya, apa ini anak-anak? Siapa yang tahu apa itu amanah? Ayo coba Mas Rozan yang kenal. Apa itu amanah? Oke, tepuk tangan. Oke. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Siapa yang bisa menggambarkan atau melukiskan ceritanya atau menyimpulkan cerita dari telaga warna? Tadi Bunda kan sudah bercerita. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan amanat dari telaga warna? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Amanat itu adalah pesan yang ada di dalam cerita. Tadi Bunda kan sudah bercerita tentang telaga warna. Ayo, anak-anak sudah tahu kan ceritanya tentang telaga warna? Siapa yang berani? Ayo, coba ya. Kalau nggak ada yang berani, coba Bunda tunjuk. Coba Mas Elo maju ke depan. Ayo kita saling maju supaya semangat. Ayo maju, ayo maju. Tepuk tangan. Orang semangat. Tepuk tanganku. 2, 3, 5, 1. Apa? Siapa tadi ya? Ya, apa? Mas Elo geser ke sini. Oke, biar tidak menghalangi layar. Mas Elo, coba ceritakan. Nanti kan sebenarnya sudah bercerita, ya. Coba Mas Elo ceritakan asal semua telaga warna menggunakan bahasa Mas Elo sendiri. Tadi kan sebenarnya sudah bercerita untuk dari awal sampai akhir. Sekarang gantian Mas Elo. Dengarkan ya anak-anak. Suatu hari raja-raja dan permaisuri dan mereka tidak dikaunai oleh anak. Dan raja bertapa di dalam hutan. Pada suatu hari permaisuri hamil dan permaisuri melahirkan perempuan. Raja, permaisuri dan rakyat merasa sangat senang karena raja dan permaisuri itu baik. Pada usia ke-17 tahun, putrinya raja dan permaisuri dihadiahi kalung. Tapi anaknya tidak mau karena dia terasa sangat jelek kalungnya. Dan akhirnya membuka kalung. Dan raja dan permaisuri
suri tangisannya sampai ada dalam. Tepuk tangan Mas Elo. Sudah bagus ya, berani maju. Kalian tuh harus berani maju. Dulu saya takut, gak usah takut. Yang penting maju. Oke. Untuk review kalian tadi sudah belajar apa saja, dah? Teknik itu apa? Dalam unsur-unsur cerita itu ada apa saja? Oke, setelah Bunda menjelaskan materi tentang asal mula telaga warna dan unsur-unsur cerita untuk merelakan pikiran dan otak kita, marilah kita untuk relaksasi. Tarik nafas, keluar. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Kita senang. Tangannya diangkat ke atas seperti kak pijat-pijat. Giling-giling. Yang capek biar tidak terasa capek. Terus gimana gini-gini supaya tidak capek, badannya tetap sehat. Ayo, tangannya diginikan, tangannya ditelentangkan sambil merem, sambil matanya ditutup, dipejamkan, tangan badannya tegak lurus sambil duduk. Kita tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas sambil matanya dipejamkan. Sebelum saya bilang keluarkan, jangan matanya tetap ditutup atau matanya tetap dipejamkan. Tarik nafas, keluarkan. Tangannya begini. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas,
yang ada di dalam cerita. Sekarang kita buat kelompok. Kita dibagi menjadi anak-anak, nanti saya bagi menjadi, kan jumlah kelas kita ada berapa anak? 12. Nanti ada 4 kelompok. 4 kelompok kan baru berapa? Kalau 4 berapa? Ayo. Iya pinter. Kalau 4 kelompok kan baru 16 Bu. Ya. Nanti ada yang jumlah kelompoknya 5, ada yang jumlah kelompoknya 4. Oke. Sekarang anak-anak mencari kelompoknya masing-masing, lagi menjelaskan tentang materi cerita fiksi. Tadi apa cerita fiksi? Tadi Bulana kan bercerita tentang apa ya? Apa tadi ya? Iya, telaga warna pintar. Di dalam cerita ada unsur-unsur intrinsik. Apa saja itu? Ada latar, ada alur, ada tema, ada amanat. Dan tugasnya kalian adalah kalian mencari cerita yang kamu ketahui. Nah, setelah kamu cari, kamu tulis unsur-unsur instruksinya. Misalnya tadi Bulana bercerita tentang asal mula telaga warna. Berarti kamu nanti cari tokohnya, permaisuri, raja, anaknya raja, dan rakyat. Alurnya maju karena ceritanya maju. Latarnya di Sukabumi, Jawa Barat. Dan kamu menulis itu. Setelah itu nanti Bulana minta salah satu dari kalian untuk bercerita. Misalnya, Bu, saya mau cerita tentang asal usul Danau Toba. Boleh, jadi kalian bebas bercerita menggunakan bahasa kalian sendiri, bahasa kalian masing-masing. Sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, Pak. Cara menulis temanya, misalnya kamu pengen bercerita tentang apa? Tentang Maling Kunda. Kamu Mas Elo, kelompoknya Mas Elo ini pengen cerita tentang maling legenda, tentang apa? Maling Kunda. Tentang bercerita tentang maling kuda. Nah, kamu menjelaskan tema maling kuda. Tokohnya siapa saja, misalnya maling, ibunya, ayahnya, rakyat mana. Terus latar itu menunjukkan apa Mas Elo tadi? Atap terbangun. Ya. Sampai sini paham? Oke, anak-anak bisa duduk kembali, duduk tempatnya masing-masing, ayo berdiskusi. Ya, kamu menulis tokoh. Anak-anak tadi kan ada yang sudah bawa HP, yang menggunakan HP, KS, laptop, jadi bisa menggunakan. Watak ya, watak tetap ditulis ya. Wataknya maling kuda. Kamu tahu anak-anak, setelah anak-anak membaca cerita, menuliskan cerita yang anak-anak ketahui, anak-anak tugasnya nanti kan apa? Berdiskusi, berkelompok kan. Dan anak-anak nanti ada misalnya kelompoknya Mbak Indah, nanti ada maju untuk menceritakan cerita yang ditulis, ditambah unsur-unsur cerita yang ada dalam cerita
Suatu hari ada seorang petani yang memancing. Lalu dia mendapatkan ikan mas. Lalu dia membawa ikan mas itu pulang. Sampainya di rumah, dia meninggalkan ikan untuk mencari kayu besar. Setelah mendapatkan kayu besar, dia akan pulang. Sampainya di rumah, dia menjadikan dan ditangkap menjadi ikan emas. Dan tiba-tiba ada seorang yang menjadikannya. Ternyata wanita itu adalah ikan yang dia nangkap. Akhirnya petani itu menikah dengan istrinya. Lalu mereka mempunyai anak yang bernama Samosir. Samosir adalah anak yang sangat malas. Suatu hari dia mengajar anak-anak untuk anaknya. Samosir merasa lapar dan memakan makanannya. Ayahnya memasak makan dan menyebutkan dia anak ikan. Samosir melakukan bahasa ibunya. Dia menciptakan lomba mengajar Ya, tadi teman kalian dari kelompok 1 membacakan cerita yang dia ketahui yaitu tentang legenda Danau Toba. Sekarang di kelompok 1 temanya apa? Yang keras temanya apa? Ya, tokohnya siapa saja? Ya betul, petani, putri, dan Samosir. Latahnya di mana? Ya, di mana Cang? Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara. Maju. Amanatnya apa? Jangan sekali-kali Amanatnya jangan sekali-kali membuat janji jika tidak ditepati. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kelompoknya Mas Elo. Ayo. Untuk mengubah nasib sang ayah gimana meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Marusa. Kenapa suami selamatkan selamat pagi ibu, baik, selamat pagi Maria, selamat, aku hendak mandi ya, kata ibu. Hati-hati ya di jalan, meskipun agak nakal, Manu juga anak yang muda. Dia pun juga mencari ikan untuk makanannya dari seiring berjalannya waktu dia merasa kasihan pada ibunya yang cerdas dan dia berpamitan pada ibunya pada hari setelah sampai ibunya dan merasa sangat senang. Tapi malah tidak mengikuti saat kita mulai perjalanan tante berjalan Sekarang sebutkan unsur-unsur dalam cerita Maling Kunda. Mulai dari tokoh. Ya, mulai dari tema. Maaf. Tepuk tangan untuk nomor 2. Oke, terima kasih teman. Dan sekarang kelompok terakhir ya, kelompoknya Mas Misel. Ya, menceritakan kisah bawang merah dan bawang putih. Di sebuah desa ada satu keluarga yang hidup dengan kebahagiaan. Mereka mempunyai seorang putri bernama Bawang Putih, seorang
tidak kenal lelah, tapi sebagian itu terus berakhir karena isinya sakit keras atau wafat. Dan ada seorang cadet dan anaknya bernama bawang merah. Langsung. Selanjutnya temanya apa? Ayo kelompok 3 diperhatikan kemarin Bawang merah dan bawang putih. Pokoknya siapa saja. Bawang merah, bawang putih dan ibunya dan ayahnya. Ya, latarnya di mana? Jawa Tengah. Alurnya alur apa? Amanah dari cerita bawang merah dan bawang putih menurut kelompok 3, jangan serakah dengan harta. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ayo. Hari ini ya pintar. Hari ini kita belajar tentang apa? Cerita fiksi. Oke, cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita apa? Dalam cerita fiksi atau hayalan itu ada beberapa unsur. Unsur apa saja ya, Mbak? Tema, Oke, pinter. Ada 6. Siapa yang tahu apa itu tokoh? Ya, pelaku. Apa itu tema? Tema itu apa? Kurang tepat. Judul cerita. Kurang tepat. Tadi tema apa? Ayo. Pinter. Tema itu adalah persoalan dalam cerita. Selanjutnya latar. Apa yang kamu ketahui tentang latar? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, ayo. Coba yang cewek dulu. latar adalah tempat terjadinya peristiwa, misalnya di rumah, bintang, sungai, gunung, dan sebagainya. Ya, pinter. Latar itu adalah tempat terjadinya peristiwa. Latar itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Latar waktu, latar tempat, latar suasana. Waktu, tempat, suasana. Selanjutnya watak. Siapa yang tahu watak? Sifat. Watak itu sifat-sifatnya. Amanat. Siapa yang tahu amanat itu apa? Pesan moral. Amanat itu adalah pesan moral yang akan disampaikan dalam cerita tersebut. Misalnya, tadi saya menyimpulkan dalam cerita legenda Danau Toba. Itu kan ada cerita ya. Siapa saja tadi contohnya? Siapa saja tadi tokohnya? Petani, putri dan anak laki-laki. Ceritanya itu petani dan putri itu memiliki anak, namanya Samusin ya kan. Dan suatu hari petani itu pergi ke sawah. Dan Samusin mau diperintah ibunya komentari sego atau bekal untuk bapaknya tadi. Oke, diterke malah dimakan Samusin. Sehingga bapaknya itu mau petani ini mau kukutuk kau jadi ikan. Bisa kau anak ikan, kukutuk kau jadi ikan ya kan. Samusin itu mau, berarti amanatnya apa Cak? Amanatnya jangan serakah, harus menepati janji. Kan janjinya disuruh ibunya untuk ngasih makanan ke bapaknya, malah dimakan. Oke, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya. Siapa yang mau tanya? Tidak ada ya. Oke, itulah penjelasan materi dari Bundana tentang tema daerah tempat tinggalku, bagian dongeng dan bercerita unsur intrinsik. Oke, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, apabila ada materi yang kurang, nanti bisa kita lanjut di hari berikutnya. Dan apabila ada tutur kata, saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, anak-anak masih semangat? Masih semangat? Harus semangat lagi. Kita itu belajar harus lebih semangat. Coba saya tes ya. Tabuhan.
Bu Nana. Pagi Pak Lagi. Ya, ketemu lagi kita. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak. Tidurnya nyenyak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kita mau ngomong-ngomong apa lagi ini? Kita ngomongin pembelajaran yang kemarin saja Pak. Oh, yang kemarin itu ya. Kira-kira dari pembelajaran kemarin itu kekurangan dan kelebihan apa yang Anda rasakan gitu? Dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu, ya saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Iya. tetapi itu saya sudah merasa tertarik gitu loh Pak. Saya itu sudah melakukan tepuk-tepuk, relaksasi. Jadi anak itu sangat ceria dan happy. Ya, sudah Entah happy itu anak-anak. ya, entah itu sekedar tepuk-tepuk, bernyanyi, relaksasi untuk supaya refresh lagi. Ini ya apa menumbuhkan kesadaran Iya. dirinya dan emosionalnya ya. Ya, untuk membangkitkan lagi semangat gitu Pak. Terus Kekurangannya itu loh Pak, saya itu masih kesulitan dalam mengkoordinasi siswa. Ya, ketika saya itu menyuruh anak itu untuk berdiskusi berkelompok, itu masih ada beberapa siswa itu yang kurang paham. Dia itu masih sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Ya, ini anak-anak yang kemarin aktif itu ya? Iya. Yang kinestetiknya agak banyak itu ya? Iya Pak. Itu gimana itu anak-anak yang kinestetik itu? Rencananya sih saya itu saya menyuruh anak-anak yang memiliki tipe belajar kinestetik itu ya untuk memperagakan gitu Pak. Misalnya dalam tema 8 yang kemarin saya lakukan itu, saya memberikan pembelajaran melalui laptop, itu menampilkan di layar. Nah, anak-anak yang kinestetik itu saya suruh untuk memperagakan. Misalnya kok Danau Toba itu ada yang satu berperan sebagai samosi, yang satu berperan sebagai petani. Gitu ya. Ya. Kira-kira nanti apa yang rencananya yang Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya ini? Rencana yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berikutnya ya saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, terutama rencana Iya. pertamanya ya menggunakan RPP. Membuat RPP ya? Membuat RPP yang benar lagi gitu Pak, yang sesuai dengan tipe belajar anak. Jadi bisa direncanakan dengan baik ya? Ya. Terus apa lagi Bu? Tidak hanya RPP, yang kedua yaitu membuat strategi Pak, strategi yang tepat. Strategi yang tepat. Ya. Lagi mungkin Ya, membuat strategi yang tepat yang sesuai dengan belajar anak. Misalnya saya itu pengen coba yang mid mapping itu loh Pak. mid mapping Iya. itu seperti apa? Mid mapping itu kan peta pikiran Pak. Jadi nanti itu kalau dalam buku yang pernah saya baca itu, kalau anak-anak yang memiliki tipe belajar entah itu kinestetik, visual maupun audio visual itu jadi lebih mudah gitu loh Pak. Soalnya nanti tuh anak juga ada yang disuruh mempraktekkan, ada yang biasanya kan ada yang suka menulis, ya nanti ada semua itu Pak di mid mapping itu sendiri. Iya. Terus rencana lain yang Rencana yang lain ya saya mencari referensi Pak, referensi dari media sosial. di YouTube ya? Iya. Gitu ya. Kira-kira kapan ini Bu mau dilaksanakan rencananya tadi? Insya Allah ya pembelajaran selanjutnya Pak. Kira-kira yang selanjutnya ini materinya apa? Materi selanjutnya itu keanekaragaman negeriku. Kira-kira apa ya namanya? Mencari referensinya nih ya kapan? Ya insya Allah ya setelah pembelajaran ini Pak. Nanti sebelum pembelajaran Ya ya. sebelum pembelajaran. Berarti kalau mau belajar cari referensi gitu ya. Ya. Kira-kira siapa yang terlibat nanti Bu untuk rencana-rencana ini? Kalau yang terlibat dalam belajar ini ya dalam rencana-rencana yang saya lakukan ya pertama ya teman sejawat, tidak hanya teman sejawat, kepala sekolah, dan mungkin bisa jenengan juga. Iya. Ya terima kasih ya. Terus ada lagi Bu? Insya Allah tidak ada Pak. Dari ngobrol-ngobrol kita tadi gimana perasaan Ibu setelah ngobrol kita ini? Saya itu sedikit lega Pak, karena apa? Karena saya sudah menyampaikan aspirasi saya sebagai guru. Saya itu kok masih ada beberapa siswa yang nggak paham ya, padahal saya sudah menggunakan metode yang berbeda, tapi kok masih bingung.
masih belum memahami gitu loh Pak. Iya, bagus itu Bu. Jenengan selalu memperbaiki diri kualitas pembelajaran Bu ya. Kita mau ada lagi yang kita omongkan? Tidak ada Pak. Oh ya sudah, kalau gitu sampai di sini aja ya Bu ya. Jenengan mungkin masih ada aktivitas lain, saya juga ada aktivitas lain ya. Sampai ketemu lagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian proses supervisi akademik yang terdiri dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih telah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.